Lembaga Survei Indonesia merilis survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara usai pemilihan umum 2024 dan dalam survei ini tingkat kepercayaan publik ke Mahkamah Konstitusi naik usai pemilu dan pada masa sidang sengketa Pilpres. Pada Kamis siang, Jayadi Hanan menyebut kepercayaan publik mulai pulih ke Mahkamah Konstitusi. Kini MK duduk di posisi keempat di bawah tingkat kepercayaan kepada Presiden, TNI, dan Kejaksaan Agung. Menurut Jayadi, hal yang cukup menarik adalah responden yang mengikuti sidang sengketa Pilpres 2024 mayoritas percaya bahwa MK akan mengeluarkan keputusan sidang yang adil, atau dengan kata lain, semakin masyarakat mengikuti sidang MK, maka citra positif ataupun kepercayaan terhadap MK juga tercipta. Survei ini dilakukan kepada sekitar 1.213 responden dengan margin of error sekitar 2,9%. Yang nomor 3 atau 4, itulah saya kira alasan kenapa, salah satu alasan utama mengapa kemudian ketika kita cek tingkat kepercayaan kepada lembaga MK, meningkat tingkat kepercayaannya sekarang kan. MK menjadi lembaga yang nomor 3 atau 4 bersaing dengan Kejaksaan Agung yang dipercaya oleh masyarakat. Hanya kalah dari TNI dan Presiden. Ya, MK sudah mulai kembali lagi ke tingkat kepercayaan yang lama dari segi urutan. Meskipun dari segi angka absolutnya belum. Lembaga Survei Indonesia merilis survei terkait dengan dinamika pemilu 2024 yang kini masih terus berjalan, dan dari survei mayoritas publik disebut puas terhadap penyelenggaraan pemilu meski angkanya juga disebut turun dalam 1 bulan setelahnya. Lalu bagaimana persepsi publik terkait dengan sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi? Apakah linear pula dengan tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan pemilu? Untuk membahas dan juga menganalisanya sudah bersama kami peneliti tamu Lembaga Survei Indonesia, Yos Chandra Kenawas. Selamat malam Bang Yos, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Bang Yos, langsung saja. Jadi kalau tadi kemudian dalam survei dikatakan percaya bahwa MK akan adil, citranya positif begitu, namun di sisi lain juga mayoritas ini percaya terhadap penyelenggaraan pemilu yang baik. Apa yang kemudian bisa ditafsirkan? Apakah kemudian masyarakat adilnya versi responden Anda itu apa yang kemudian bisa kita baca? Ya, jadi memang secara umum persepsi masyarakat yang mengikuti persidangan MK menunjukkan bahwa semakin mereka mengikuti persidangan MK, semakin percaya juga mereka terhadap bahwa MK akan menghasilkan keputusan yang adil. Namun yang perlu menjadi catatan, Mas Bram, bahwa persepsi masyarakat tersebut setelah kita bedah lagi lebih lanjut memang bersifat partisan. Tentunya di kubu 02 yang saat ini diumumkan sebagai KPU sebagai peroleh suara tertinggi, itu mendapatkan apresiasi yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang memilih paslon nomor 1 dan nomor 3 di pemilu 2024 kemarin, Mas. Jadi ada elemen partisanship di dalam penilaian masyarakat terhadap apakah MK akan mengeluarkan keputusan yang adil saat nanti mengumumkan hasilnya pada tanggal 22. Oke. Bang Yos, jadi yang menjadi pertanyaan adalah keputusan yang adil, ini yang bisa kita baca adalah adil versi yang mana? Apakah kemudian tetap dengan perhitungan KPU yang kemarin sudah dilakukan, atau kemudian adil untuk kemudian mengulang seperti gugatan 01 dan juga 03? Yang bisa saya katakan adalah satu, ya adil, tentu rasa keadilan bersifat subjektif dan menurut survei kami juga itu bersifat partisan gitu ya. Jadi mungkin adil untuk satu pasangan belum tentu adil untuk pasangan lainnya. Namun yang perlu ditangkap juga adalah survei kami juga menangkap bahwa mayoritas masyarakat itu sebenarnya kurang setuju terhadap tuntutan misalkan pembatalan penetapan paslon 02 ataupun kurang setuju terhadap tuntutan pemungutan suara ulang. Jadi mungkin di sini yang bisa kita tangkap ada semacam election fatigue atau kelelahan setelah pemilu gitu ya. Kita selama setahun lebih ada berbagai dinamika politik internasional. Nah, yang kami tangkap di dalam survei adalah sepertinya masyarakat mengalami kelelahan tersebut gitu, karena mayoritas menyatakan kurang setuju atau tidak setuju terhadap kedua tuntutan yang dikemukakan oleh
paslon 01 dan 03 seperti itu. Oke, baik, Bang Yos. Kalau begitu yang kemudian menjadi pertanyaan dalam kepala saya adalah artinya dengan kelelahan yang Anda katakan dalam proses pemilu yang cukup panjang, terus kemudian mereka juga tidak terlalu setuju dengan gugatannya. Jadi artinya ketika mereka tertarik terhadap sidang-sidangnya, berarti artinya positioning itu sudah bisa terbaca. Artinya mereka itu lebih suka misalkan ahli dari 02 kah atau kemudian dari pemohon kah? Itu bisa. Ya, sayangnya survei kami tidak menangkap dinamika sampai sedetail itu, Mas Bram. Namun yang paling yang bisa kami katakan, atensi masyarakat terhadap proses persidangan MK kemarin itu sangat tinggi, dan ini berkontribusi positif terhadap perbaikan image MK yang atau persepsi masyarakat terhadap MK yang hancur-hancuran pada bulan Oktober 2023 dan pada bulan Februari 2024. Jadi selama kemarin selama beberapa minggu disuguhkan proses yang berjalan di MK, masyarakat yang mengikuti proses tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap apa yang sedang terjadi di MK. Jadi ada tiga penyebab yang saya kira penting mengapa persepsi masyarakat terhadap MK kemudian tinggi. Yang pertama adalah transparansi proses yang kemarin dijalankan, termasuk coverage media yang hampir setiap hari meliput peristiwa di MK. Kemudian ada juga masyarakat yang menilai keberanian MK untuk memanggil 4 menteri itu dianggap diapresiasi sebagai sebuah langkah yang cukup berani bagi MK. Dan yang ketiga mungkin yang tidak tertangkap di survei tapi saya duga cukup berperan adalah absennya misalkan ketua MK yang dulu Anwar Usman dalam proses kali ini gitu. Jadi ada dinamika yang berbeda yang ditampilkan di dalam proses persidangan di MK selama beberapa minggu kemarin. Oke, artinya citra itu begitu ya. Oke, Bang Yos, saya ingin fokus di soal kepercayaan atau puas atau tidaknya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu begitu, yang kalau kemudian saya tidak salah menafsirkan data Anda begitu, artinya ada penurunan di antara Februari dan juga Maret. Apa yang kemudian menjadi indikasi atau alasan-alasan itu? Ya, ada penurunan sekitar 9-10% ya. Kalau pada survei terakhir ada di angka 80-an, sekarang ada di angka 70-an% gitu. Dugaan kami adalah karena proses pemilunya sudah lewat gitu. Sudah lewat, dan kemudian selama proses yang sudah lewat beberapa lama tersebut, mungkin ada kelelahan lagi dari masyarakat, dan kemudian juga mungkin ada dinamika yang berkembang, narasi-narasi yang berkembang, yang juga ternyata pemilu kemarin banyak hal yang perlu diperbaiki gitu, banyak loopholes-nya seperti itu, Mas. Jadi tapi yang paling utama saya rasa adalah karena pemilunya sudah berjalan bulan Februari dan sekarang sudah mau memasuki bulan Mei gitu ya, udah di April, sudah mulai euforianya sudah mulai hilang, Mas. Euforia terhadap penyelenggaraan pemilu, karena kalau dibandingkan dengan exit poll itu tinggi sekali. Exit poll kan sampai 90% tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Namun lama-kelamaan makin turun. Saya rasa itu karena yang paling penting adalah euforia masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu sudah memudar gitu, Mas. Oke, jadi sebetulnya terakhir Bang Yos, jadi artinya kelelahan itu atas dinamika yang terjadi itu tidak terkorelasi atau tidak kemudian terbaca linier begitu ya dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaganya. Kalau kemudian tadi MK mendapatkan kepercayaan dan citra yang bagus, kemudian kalau saya tidak juga salah menafsirkan bacaannya adalah kepercayaan terhadap KPU-nya juga masih cukup baik begitu, benarkah demikian? Ya, tidak serta-merta seperti itu, karena di survei kami tidak menangkap yang KPU, namun ya memang beberapa dinamika yang terjadi beberapa bulan terakhir, khususnya di ruang MK gitu, itu sebenarnya menjadi satu harapan sih bagi demokrasi Indonesia gitu, bahwa masih ada proses yang masih ada institusi demokrasi yang bisa dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan konflik atau sengketa di dalam politik seperti itu.
Jadi kan pemilu itu kan atau demokrasi itu salah satu adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara teoritis kan sebenarnya seperti itu. Dan harus ada ujungnya nih. Ini harus ada ujungnya dan MK dilihat sebagai the last guardian of demokrasi, terlepas dari apapun kepentingan keputusannya nanti. Secara umum masyarakat percaya bahwa keputusan MK akan adil meskipun ada elemen partisanship yang tidak bisa dihindari. Namun ini adalah sebuah pertanda baik kalau masyarakat mau menyelesaikan sengketa konflik politik pemilu gitu melalui institusi-institusi formal yang memang menjadi saluran demokrasi gitu dalam sebuah demokrasi gitu. Dan ini penting untuk keberlanjutan demokrasi Indonesia ke depannya seperti itu. Dan MK di titik ini memiliki beban besar untuk menunjukkan bahwa apapun keputusannya, MK telah mempertimbangkan keputusan tersebut secara seadil mungkin dan logis dan berdasarkan bukti-bukti yang sahih dan valid seperti itu. Oke, artinya harapan itu juga masih bisa kemudian disematkan pada Mahkamah Konstitusi begitu ya, mengingat tahun kemarin itu cukup turun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari Anda, peneliti Lembaga Survei Indonesia Yos Chandra Kenawas, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bang Yos. Selamat malam Mas Bang.